COVID-19 adalah tragedi kemanusiaan. Kasus positif terus melonjak, jumlah korban meninggal terus bertambah. Kini kasus corona telah menyentuh lingkar terkecil kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendapati kabar orang terdekat, kerabat, keluarga, rekan kerja positif ataupun meninggal dunia akibat COVID-19. Tragedi kemanusiaan begitu serius karena kapasitas medis diambang kolaps jika tak ingin disebut sudah tak mampu menangani pasien COVID-19. Kehadiran rumah sakit darurat pun tak lagi cukup untuk merawat semua pasien COVID. Sementara tenaga kesehatan kelelahan. Berdasarkan data lapor COVID-19, lebih dari 1.000 tenaga kesehatan telah gugur sejak 2020 akibat COVID. Yang juga menjadi tragedi kemanusiaan akibat pandemi ini adalah ambruknya kegiatan ekonomi. Bukan hanya sektor finansial yang mengalami penurunan serius. Berbagai bidang kegiatan ekonomi di sektor real juga ambruk. Banyak perusahaan tutup dan PHK terus terjadi. Sejak ada pembatasan pergerakan manusia, bisnis penerbangan, transportasi, perhotelan, dan pariwisata mati. Sementara di sisi lain, bila rantai penyebaran corona gagal diputus, jumlah kasus di Indonesia bisa mencapai puluhan juta dan yang meninggal dikhawatirkan bisa mencapai lebih dari 1 juta. Apa yang terjadi di India tentunya menjadi kewaspadaan kita bersama untuk mencegah hal serupa terjadi di Indonesia. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi tanpa penanganan sektor kesehatan lebih dahulu. Namun di sisi lain, sampai kapankah penanganan kesehatan dianggap sudah cukup mencapai herd immunity agar bisa melakukan pemulihan ekonomi secara menyeluruh? Dua pertanyaan yang saling tarik-menarik untuk menemukan jawabannya. Nah, pemirsa, hampir 1,5 tahun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menjadi tragedi kemanusiaan global. Semuanya berupaya melawan dan tetap bertahan di tengah pandemi ini. Hari-hari terakhir ini kita berada dalam pemberlakuan PPKM darurat. Upaya untuk menekan laju kasus positif COVID-19, namun di sisi lain, bayang-bayang kian tertekannya perputaran roda ekonomi semakin dirasakan masyarakat. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk tetap bertahan bahkan bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini? Telah hadir bersama kita melalui telekonferensi untuk membahas masalah itu. Ada sosiolog Universitas Indonesia Pak Imam Prasojo, epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono, dan juga Monika Nirmala, penasehat Menko Kemaritiman dan Investasi. Selamat siang Bapak-bapak dan juga Mbak Monik. Selamat siang, Mbak Priscila. Baik, saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Dalam topik ini kita berbicara soal tragedi kemanusiaan. Sebelum mungkin saya melihat atau mendengarkan pandangan dari Pak Imam dan juga Pak Miko, saya ingin tanyakan dulu ke Mbak Monika. Mbak Monik, kalau kita berbicara soal penanganan pandemi, ini kan sudah banyak sekali yang dilakukan. Upaya dari sisi kesehatan, misalnya percepatan vaksinasi, upaya membangun rumah sakit COVID, ada konversi rumah sakit, kemudian karantina wilayah dengan istilah PSBB, PPKM darurat, PPKM mikro. Sebenarnya kan ini sudah dilakukan. Tapi melihat angkanya, kita tidak bisa menutup mata bahwa lonjakan kasus positif ini seakan tidak bisa kita bendung karena semakin hari itu semakin meningkat kalau kita lihat angkanya. Sementara masyarakat di sisi lain juga benar-benar harus melakukan aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup. Selanjutnya apa, Mbak Monika? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Patricia. Betul bahwa sudah cukup banyak upaya yang kita lakukan, dan memang saat ini COVID sedang naik tinggi-tingginya gitu ya di Indonesia. Dan kita perlu menyadari bahwa pola kenaikan ini bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi berbagai negara di dunia ya, baik yang sudah vaksinasinya sudah Israel misalnya begitu, ataupun negara yang sistem kesehatannya juga kuat misalnya Australia gitu, atau negara-negara tetangga seperti Malaysia atau di Asia seperti India. Jadi betul-betul di seluruh dunia kita sedang menghadapi satu musuh yang sama dan sebetulnya yang bermutasi atau gitu ya. Saya menyebutnya
seperti monster baru gitu, si varian Delta ini. Jadi memang ini virus yang kita hadapi itu berbeda dengan virus yang kita alami misalnya, maksud saya 1 tahun yang lalu misalnya ketika masih variannya yang original. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Saya melihatnya mungkin pertama dari level individu dulu ya, bahwa memahami bahwa COVID ini nampaknya tidak akan hilang begitu saja dalam waktu dekat begitu. Dan bagaimana kita sebagai individu perlu belajar bagaimana beradaptasi juga gitu, hidup dengan kenyataan bahwa COVID is not going anywhere soon gitu ya. Jadi bagaimana pertama kita harus divaksinasi gitu ya, memberi diri. Saya sangat mendorong untuk setiap kita untuk mencari vaksinasi ketika itu tersedia, dan segera gitu ya mendapatkan vaksinasi itu. Satu itu, lalu yang kedua, nggak bosan gitu ya untuk mengingatkan kita semua adalah kita perlu paham nih bagaimana sih COVID itu menular gitu, dan dengan kita tahu bagaimana itu menular, kita bisa memproteksi diri kita dengan lebih baik. Jadi COVID itu menular di ruangan tertutup ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu berpikir bagaimana caranya kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain bisa lebih aman gitu. Pertama tentu dengan menggunakan masker dengan benar dan konsisten, pakai masker menutupi hidung, mulut, dan dagu gitu ya, dan secara konsisten. Jadi jangan ketika ketemu pakai masker lalu pas makan bareng dibuka begitu ya. Tentu saja itu nggak akan efektif gitu ya. Dan juga selain pakai masker, kita juga paham nih, oh dia menularnya di ruangan tertutup. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana mungkin kita kalau harus berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mungkin ketemunya di ruangan terbuka, atau kalaupun harus di ruangan tertutup, upayakan ventilasi yang baik di ruangan tersebut. Ini cara-cara yang terpikir. Juga ketika kita misalnya ingin ketemu orang yang rentan gitu, seperti orang tua atau orang yang memiliki komorbid, penyakit komorbid, mungkin kita bisa juga untuk memeriksakan diri kita dulu sebelum kita bertemu dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi self test gitu ya, atau get tested atau dites di tempat di lab-lab yang ada gitu sebelum kita bertemu dengan orang-orang yang rentan ini. Juga ketika kita misalnya mengalami nggak enak badan, mungkin hilang atau gangguan penciuman atau pengecapan, kita harus segera memisahkan diri dari orang lain untuk sementara gitu ya, dan kemudian dites juga untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jadi memang perlu ada kesadaran dari setiap individu kita bahwa ini memang COVID akan ada di tengah-tengah kita, dan kita perlu beradaptasi ini dengan lebih baik. Jadi mungkin saya mulai dengan dari level individu dulu Mbak, sebelum nanti mungkin lanjut kita ke diskusi mungkin di level. Mbak Monika, tapi artinya pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa kita akan beradaptasi dengan COVID ini, terlebih khusus juga varian Delta, atau kita hidup berdampingan dengan virus tersebut, atau seperti apa roadmap-nya ke depan? Ya, jadi kalau dari pemerintah tentu kita saat ini sedang sangat berupaya bagaimana menangani ya atau menghadapi si Delta ini gitu, kenaikan yang luar biasa tinggi saat ini gitu. Jadi saat ini memang pemerintah tidak punya pilihan lain, saya pikir, selain menurunkan mobilitas dari penduduk gitu. Makanya kami menerapkan PPKM darurat, khususnya di daerah-daerah yang kasusnya sudah tinggi dan kapasitas respon dari daerah tersebut juga tidak lagi memadai karena kasus yang begitu tinggi. Dan kedepannya saya pikir di pemerintah kita harus memikirkan bagaimana mungkin menetapkan threshold ya, atau indikator-indikator ketika threshold tersebut tercapai maka intervensinya sudah jelas harus dilakukan apa gitu. Jadi maksud saya adalah saya bermaksud bahwa mungkin pola seperti PPKM darurat ini, menurunkan mobilitas ini sangat mungkin berulang gitu di depan ketika kita menghadapi lonjakan-lonjakan kasus. Baik Mbak Monika, walaupun saya harus tanyakan paralel pandangan dari Pak Imam dulu. Mbak Monik ditahan dulu sebentar. Pak Imam, melihat kondisi saat ini, kalau dari pandangan seorang sosiolog, seperti apa sebetulnya? Ini benar-benar sudah terjadi tragedi kemanusiaan karena sudah berkejar-kejaran kita ini antara kasusnya, kemudian juga kesehatan dan juga ekonomi. Rasanya semakin kesini kok semakin ribet, kelihatannya seperti itu. Pandangan Anda, Pak Imam? Ya, kalau boleh, sudah banyak ya yang dikemukakan di televisi ini. Cuma yang mungkin saya ingin sumbangkan pikiran ya ke depan.
ini fenomena global pandemi ini yang semua negara mengalami terkena dampaknya, itu jangan-jangan ke depan itu akan menjadi endemik. Jadi hanya terfokus yang ribet, yang terpapar, yang terdampak serius itu hanya di negara-negara tertentu saja. Nah, jadi nanti akan bergeser ke situ. Nah, negara-negara yang disiplinnya tinggi, negara yang punya vaksin, ya teknologi vaksin baik dan kemudian ketahanan tubuhnya bagus, itu relatif dia akan terbebas. Sementara negeri-negeri yang lemah beradaptasi itu akan terus terkena terdampak. Nah, ketergantungan baru akan terjadi. Nah, ini secara global ini betul-betul sangat merisaukan kalau seandainya kita itu terpuruk hanya karena kita tidak disiplin ya di dalam menetapi protokol kesehatan, kita itu terseok-seok di dalam vaksinasi, sudah tidak bisa buat vaksin sendiri, ada vaksin pun kita tidak mau divaksin, sehingga akibatnya proteksi kita terhadap penularan virus itu tidak berjalan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah tadi ketahanan tubuh kita, ya kekurangan gizi, kita vitaminnya juga langka, sehingga kita akan masuk ke dalam wilayah endemik. Jadi virus ini akan ubek-ubekan di negeri kita, tidak di tempat lain. Oleh karena itu, upaya kita itu untuk terbebas, ya seberapa jauh kecerdasan kita untuk beradaptasi. Nah, ini kita kesiapsiagaan darurat. Kemarin pernah ada survei yang menarik bahwa kita dari 100 negara itu kita nomor 97, cuma di atas Kamboja, Laos, dan Bahama. Itu waktu awal-awal. Nah, challenge ke depan, tantangan ke depan adalah seberapa jauh negeri ini, ya tidak hanya sekedar hanya orang-orang tertentu, itu bisa berdisiplin, meningkatkan disiplin kita di dalam protokol kesehatan. Dan sayangnya kita sekarang ini, saya melihat kesigapan itu, ya baik itu level individu, keluarga, komunitas, itu sangat-sangat bervariasi. Jadi ini yang harus kita dorong. Vaksin, saya berharap betul pemerintah habis-habisan ya membiayai vaksin agar kita itu bisa mandiri, ya tidak tergantung pada negara lain. Oleh karena itu, ya lembaga-lembaga terbaik ya di Indonesia dikumpulkan, dibiayai, karena ini menyangkut ketahanan kita sebagai bangsa. Dan jangan serahkan research abal-abal, ya jangan biarkan negara ini dijadikan ajang percobaan. Ingat, manusia Indonesia harus dilindungi, jangan dijadikan orang-orang ini untuk percobaan sebuah riset yang sebetulnya masih bersifat spekulatif. Saintis kita harus didengar, bukan politisi, apalagi pedagang. Nah, terus kemudian ketahanan tubuh. Bayangkan, kalau seandainya kita itu tidak punya gizi yang baik, vitamin yang sekarang ini dikejar-kejar ya secara merata, maka yang akan memiliki ketahanan tubuh hanya kelas-kelas tertentu saja. Oleh karena itu, mari kita buat gerakan bagaimana meningkatkan ketahanan tubuh, karena hanya dengan ketahanan tubuh yang baik, maka antibodi kita itu naik. Jadi ini semua sebetulnya satu paket yang tidak bisa dipilah-pilah. Kalau ini gagal, maka yang akan muncul adalah complex emergency. Jadi kedaruratan kompleks. Jadi kesehatan terpuruk, ekonomi terpuruk, semuanya terpuruk. Dan ini akan sulit sekali kita bangkit. Iya. Ya, itu dia ya yang jadi poinnya adalah keterpurukan, kompleksitas, bagaimana keterpurukan kita sudah sangat kompleks sehingga kemudian kita sudah tidak bisa lagi menanggulangi itu karena semuanya sudah sangat terpuruk seperti itu sehingga tidak ada jalan keluar lagi. Saya akan meminta tanggapan atau pandangan dari Pak Tri Yunis Miko, tapi di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda. COVID-19 tragedi kemanusiaan. Kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Tri Yunis Miko. Pak Miko,
Kalau dari pandangan Anda, dari epidemiolog, melihat kondisi saat ini, sebetulnya bagaimana cara kita untuk bertahan ataupun keluar dari pandemi COVID-19 yang sudah menjadi tragedi kemanusiaan secara global ini? Ya, kebetulan saya mengikuti COVID-19 di Indonesia mulai dari tidak ada ya. Jadi mulai Januari pada saat saya harus asesmen di beberapa provinsi karena nggak ada COVID dan saya menemukan COVID di Indonesia pada bulan, artinya pada bulan Maret, April, Mei. Jadi saya mengikuti betul dari pertama berkembangnya. Kemudian telah ada 3 survei prevalensi COVID di Indonesia, di Jakarta yang terakhir, yaitu pada bulan Maret itu hasilnya mencengangkan, di Bali juga mencengangkan, dan kemudian di Indonesia saya sendiri yang melakukan survei di 17 provinsi dan di 69 kabupaten. Berdasarkan 3 survei tersebut, kondisi COVID di Indonesia dari bulan Maret 2020 sampai bulan Maret 2021 menurut saya perkembangannya luar biasa. Dari 1-2 kasus di Depok menjadi 45% di Jakarta. Jadi 45% yang telah terinfeksi berarti itu 45 juta ya di Jakarta, dan itu lebih besar dari yang dilaporkan oleh surveillance kita begitu. Belum lagi kalau kita bicara hasil survei saya, jadi belum lagi kalau hasil survei Bali begitu. Jadi survei saya memang lebih rendah dari Jakarta, kemudian Bali menurut saya juga lebih rendah dari Jakarta. Dan Jakarta ini meningkat dari sebelumnya, menurut saya dari survei saya, luar biasa besarnya karena tadi varian baru gitu. Jadi varian baru baik itu varian Alpha dan varian Delta begitu. Dan di Jawa Tengah ada varian Delta, di Jawa Timur ada varian Delta. Menurut saya sekarang harus benar-benar dilakukan pembatasan sosial yang benar-benar berat begitu. Lockdown, saya sudah usulkan Pak, itu sebulan yang lalu begitu ya. Saya usulkan lockdown sebulan yang lalu sebelum PPKM. Tapi sekarang kan PPKM ini. Jadi yang sebenarnya PPKM itu akan berhasil kalau partisipasi masyarakatnya 100%. Nah, sekarang belum 100%. Kemudian indikator-indikatornya harusnya diperhatikan, baik indikator output, kematian dan kesakitannya, baik itu kesakitannya di rumah sakit maupun kesakitan di rumah. Jadi menurut saya sekarang amat penting gitu. Di RW saya itu ada 10 orang yang sakit, 2 berat, 2 pakai oksigen, dan dua orang itu sudah meninggal begitu. Kemudian di RW 11 di RW sebelah, maaf. Kemudian itu ada 12 kasus. Kemudian saya mendengar dari masjid setiap hari ada yang meninggal. Bayangkan, jadi kondisi di Indonesia menurut saya amat gawat darurat karena semua rumah sakit di Jawa Bali menurut saya sudah penuh begitu. Jadi menurut saya ya Allah, jadi masyarakat Jawa Bali ini meratapi ke dirinya di rumah masing-masing begitu. Itu karena kesalahan mereka juga. Kemudian pahlawan-pahlawan yang sakit ini menurut saya amat tergantung pahlawan-pahlawan masyarakat yang lainnya. Jadi masyarakat yang melakukan kerja di rumah benar, berpartisipasi dalam PPKM darurat, sehingga indikator proses yang lain dari indikator penanggulangan COVID itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian indikator partisipasi masyarakat yang selalu pakai masker, kemudian masyarakat yang tidak berkerumun, kemudian masyarakat yang kerja di rumah, kemudian itu harus dijadikan indikator dalam PPKM darurat. Kalau tidak, PPKM darurat ini hanya gerakan yang tidak menghasilkan apa-apa begitu. Jadi kalau tidak pakai indikator tersebut, jadi merupakan gerakan yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi tolong bilang pada pemerintah, kalau PPKM itu tanpa indikator, apalagi saya lihat indikatornya mobilitas. Jadi mobilitas itu penyebaran, bukan penularan. Jadi menurut saya sangat keliru begitu menggunakan indikator mobilitas. Boleh mobil kemana-mana, tapi asal tidak berkerumun. Yang saya tekankan adalah kondisi sekarang ini.
Karena kondisi sekarang ini adalah prevalensinya sudah cukup besar. Kita diambang, jadi kalau sekarang ini saya gambarkan kondisi di Indonesia itu prevalensinya sekitar 30-50% di seluruh provinsi Indonesia. Bayangkan, jadi kalau itu terjadi dan itu bedanya antara kota dengan desa itu cuman desa 2/3-nya dari kota begitu. Kalau tes tidak merata di seluruh Indonesia, kalau gerakan pengendalian COVID tidak merata di seluruh Indonesia, kita akan berkepanjangan melakukan penanggulangan COVID ini. Jadi menurut saya PPKM ini bisa sangat panjang begitu. Kalau partisipasi masyarakat tidak 100%, kemudian upaya-upaya penanggulangan itu ya cuman seperti ini terus, ya kita harus siap-siap. Baik, Pak Miko, saya dapat intinya. Mungkin maksud Pak Miko adalah benar-benar lockdown gitu ya, tanpa kita harus menggunakan istilah misalnya PPKM darurat atau mungkin PSBB seperti itu. Intinya seperti itu. Tapi Mbak Monika, kalau kita melihat penyebaran kasus COVID-19, kemudian juga Pak Luhut juga kalau tidak salah pernah menyampaikan bahwa varian baru ini tidak bisa dikendalikan, sulit untuk kita kendalikan. Jadi kedepannya langkah-langkah yang akan ditempuh ini akan seperti apa agar juga masyarakat paling tidak sedikit lega mengetahui kalau pemerintah tuh punya plan yang jelas ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Patricia. Untuk menjawab pertanyaan itu sekaligus saya tadi juga mau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Miko ya tentang indikator. Jadi basis dari pemerintah menerapkan PPKM darurat ini adalah berdasarkan indikator-indikator assessment situasi pandemi gitu ya, yang kita mengacu kepada panduannya WHO ya. Dan di situ secara garis besar ada 2 grup indikator besar. Yang satu grup pertama adalah yang menilai laju penularan dari si COVID ini, dan yang grup kedua adalah grup kapasitas respon dari sistem kesehatan kita sendiri. Jadi nggak hanya ngitung penularan ya, tapi ngelihat juga bagaimana kita meresponnya gitu. Nah di grup laju penularan tadi atau level penularan tadi, kita menilai kasusnya, lalu perawatan rumah sakitnya, kematiannya gitu di suatu daerah. Lalu untuk kapasitas respon, grup yang kedua kita menilai bagaimana kapasitas testingnya, tracingnya, lalu treatment atau bor dengan indikator bor di rumah sakit. Jadi betul kita menimbang kedua hal ini. Jadi tidak hanya mobilitas, dan sekarang mobilitas menjadi tambahan lagi dari penilaian tersebut. Dari indikator-indikator yang kami perhatikan di PPKM darurat ini gitu. Jadi kalau ditanya pemerintah ke depannya seperti apa, tentu sangat memperhatikan indikator-indikator yang tadi saya sebutkan. Berarti kurang lebih ada 7 indikator yang kami perhatikan begitu ya, sepanjang mengikuti perkembangan PPKM darurat ini. Dan berdasarkan indikator-indikator itulah kemudian diambil keputusan apakah kita bisa mengetatkan atau melonggarkan intervensi yang kita lakukan. Dan kalau sekarang kita melihat memang situasinya masih naik terus gitu ya kasusnya ya, walaupun di beberapa daerah misalnya di Jakarta penambahannya mulai terlihat plateau ya atau agak datar begitu. Hopefully bisa menurun ke depan. Tetapi kita mulai melihat bahwa penularan ini banyak terjadi di daerah-daerah lain gitu, di luar dari DKI begitu ya, dan mungkin juga di luar dari Jawa Bali begitu. Oleh karena itu pemerintah memang berdasarkan indikator-indikator yang tadi saya sampaikan juga menerapkan PPKM darurat di luar Jawa Bali juga. Jadi memang ini kondisinya sangat dinamis Mbak Patricia. Oleh karena itu kita perlu terus memperhatikan dari hari ke hari perkembangannya dan menyesuaikan respon atau intervensi yang lebih makro ini berdasarkan indikator-indikator tersebut. Terima kasih. Oke, tentu kita harus pada saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita optimistis kalau kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kalau ya jangan sampai kalau misalnya kita ada di posisi atau di titik di mana kata Pak Imam tadi, kita sudah sangat-sangat terpuruk dan sudah tidak tahu lagi harus bagaimana karena saking sudah terpuruknya. Nah Pak Imam, jadi ke depannya ini masyarakat ini seperti apa kemudian harus menanggapi naiknya penularan, naiknya tingkat
Iya, tadi banyak ini gap ya yang kita lihat begitu dari kebijakan pemerintah, kemudian juga istilah-istilah tadi yang berubah. Bagaimana masyarakat ini melihat hal ini kemudian? Ya, jadi memang ada kebijakan makro nasional yang menentukan bagaimana interaksi itu bisa terkendali. Karena melalui interaksi penularan itu terjadi. Tapi lagi-lagi masyarakat ini juga harus memahami tentang bagaimana protokol kesehatan itu bisa menghindari atau paling tidak menunda. Ambillah misalnya asumsi bahwa kita semua ini sebetulnya tinggal nunggu waktu saja, ya kan? Nah, tetapi akan menjadi tertunda kalau protokol kesehatannya itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang menjadi soal kalau seandainya tidak bisa melakukan penundaan, yang terjadi adalah tsunami pasien seperti sekarang. Jadi berjubel orang datang ke rumah sakit, ya, ke pelayanan kesehatan, sehingga akhirnya para nakes ini menjadi sulit sekali untuk bisa bekerja. Nah, jadi oke, asumsinya kita semua akan tertular misalnya, nah terus kemudian kita gantian gitu. Nah, tetapi asumsi itu terlalu pesimistik tentu. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak tertular dan menjadi parah pada saat tertular, kita pakai vaksin. Nah, vaksinnya ini harus tersedia. Tetapi masyarakatnya juga bagaimana supaya jangan anti vaksin. Karena vaksin ini hanya salah satu cara. Ya, walaupun tidak sempurna, efikasinya juga tidak selalu mendekati 100% gitu. Tetapi paling tidak respon terhadap vaksin itu adalah ikhtiar, ya, ikhtiar agar kita seandainya tertular paling tidak menjadi parah, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi ketahanan tubuh kita. Kita tahu bahwa asupan gizi, ya, para ahli gizi, para orang yang selama ini sudah menjelaskan ke kita ini harus perilakunya berubah, ya. Bagaimana caranya kita melakukan upaya secara maksimal, ya, agar apa yang kita makan, ya, vitamin yang kita konsumsi itu betul-betul bisa membangkitkan ketahanan tubuh. Nah, ini harus pakai gerakan. Tidak bisa ini kita hanya wacana yang setiap hari. Saya udah mulai bosan juga nih ngomong di TV, Mbak. Jadi harus ada talking action, ya, yang terus meningkatkan kesehatan, tetapi harus diikuti dengan taking action. Harus melakukan. Nah, oleh karena itu gerakan-gerakan meningkatkan ketahanan tubuh, ya, itu gizi keluarga itu bisa juga direspon dengan mari kita teman-teman yang selama ini sudah bergerak home farming, ya, itu betul-betul dibangkitkan. Community farming, ya, itu harus juga ditumbuhkan. Nah, pada saat yang sama vaksinasi itu dilakukan dan kemudian teman-teman atau kelompok-kelompok yang anti terhadap vaksinasi ini harus disadarkan karena ini menyangkut kolektivitas, situasi kolektif negeri ini. Vaksin ini hanya salah satu ikhtiar, ya, dan mudah-mudahan kelompok-kelompok menurut survei itu yang paling anti vaksin harus dipahamkan. Dan ini cara memahamkannya nggak bisa dengan cara ilmu-ilmu pendekatan-pendekatan yang biasa. Bisa jadi harus pendekatan lokal, pendekatan yang mungkin kaitannya dengan wahyu, ya, yang menjadi sangat spesifik sesuai dengan bahasa dan budaya kita. Baik, Pak Imam, artinya kita akan membahas ya soal bagaimana pendekatan yang tepat mungkin ya bagi mereka yang kemudian tidak ingin divaksin atau mungkin bertentangan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Landstalk akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir dialog Landstalk pada siang hari ini. Saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement sekaligus juga mengafirmasi tadi atau merangkum perbincangan kita sejak segmen 1 sampai dengan saat ini. Saya persilakan kepada Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko, apa yang harus dilakukan ke depannya? Apa yang menjadi catatan Anda?
Ya, pembasmian wabah di Indonesia itu mau nggak mau harus bersatu antara pemerintah dengan rakyatnya begitu, dengan seluruh bangsa Indonesia itu. Satu, pemerintah harus melakukan pembasmian wabah itu dengan cara yang melakukan kegiatan penanggulangan wabah intensif sebisa mungkin begitu. Tes dilaksanakan sebanyak mungkin, kemudian kontak tracing dilaksanakan sebanyak mungkin, isolasi juga kalau bisa sebanyak mungkin, karantina juga kalau bisa oleh pemerintah sebanyak mungkin, karena itulah merupakan perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya begitu. Tapi rakyatnya juga harus melakukan juga begitu. Apa yang diminta oleh pemerintah, ya dia harus ikut begitu. Pakai masker sepatuh mungkin, kemudian tidak berkerumun sebisa mungkin, kemudian work from home. Kalau bisa semua masyarakat harus work from home. Korbankan harta dulu sekarang daripada korbankan nyawa berikutnya begitu. Jadi jangan korbankan nyawa Anda sebelum harta Anda habis begitu. Jadi menurut saya sampai berkata begitu agar masyarakat tidak keluar dari rumah mulai sekarang, agar kerja di rumah, agar tidak berkerumun, agar pakai masker. Tapi jangan lupa pemerintah wajib melakukan penanggulangan COVID ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yang satu hal yang saya minta pada pemerintah, perbaiki data surveillance, karena dengan data surveillance yang tidak mungkin tidak tepat, itu akan mengacaukan apapun yang kita lakukan dari pemerintah, begitu Mbak. Baik, Mbak Monika silakan. Ya, kalau dari saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap dari kita punya peran yang penting, begitu ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, saya sangat setuju dengan Pak Miko tadi, harus meningkatkan upaya-upaya surveillance dan penanggulangan yang lebih serius, meningkatkan upaya testing, lalu tracing, dan juga meningkatkan kapasitas rumah sakit. Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan itu dengan serius. Dan juga untuk masyarakat, saya pikir pesan saya satu, vaksin. Dapatkan itu segera. Kalau misalnya Anda mendapat kesempatan, jangan dilewatkan, segera dapatkan vaksin Anda. Yang kedua adalah saat ini situasi di luar rumah itu memang sedang genting, kasus atau virus sedang merajalela saat ini. Oleh karena itu pesan saya adalah berlindung di rumah, gitu ya. Jadi tidak hanya belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, tapi saatnya berlindung di rumah karena memang di luar sedang tidak kondusif. Kalaupun harus keluar rumah begitu atau berinteraksi dengan orang lain, selalu gunakan masker dengan benar dan konsisten, dan upayakan kalaupun berinteraksi dengan orang lain itu di ruangan terbuka, jangan di dalam ruangan, jangan indoor. Dan kalau kita berinteraksi dengan teman, keluarga, harus selalu saling mengingatkan begitu agar kita semua bisa saling menjaga dari COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, itu saling mengingatkan dan tetap di rumah. Pak Imam silakan. Jadi selama ini narasinya adalah seperti yang ada di dalam pembukaan undang-undang, bahwa pemerintah salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tapi ingat, pemerintah kita ada pemerintah pusat, pemerintah di provinsi, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Nah, garda terdepan ya bisa jadi di pemerintahan di level kabupaten. Oleh karena itu, ketidaksinkronan ya antara pemerintah daerah dengan pusat itu akan menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus mensinergikan ini. Namun ini bukan perangnya pemerintah melawan virus. Ini sebetulnya perang kita semua, tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu mustahil kita hanya menunjuk hidung hanya pemerintah. Yang kalau ada korban, yang terjadi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu perlu membangun pertahanan kolektif, pertahanan masyarakat itu sendiri. Jaga protokol kesehatan, ya, dan ini bukan menyangkut tentang mengikuti program pemerintah, ya, tapi sebetulnya ini adalah protokol untuk melindungi keluarga kita, komunitas kita. Itu yang paling penting. Semakin disiplin kita, semakin kita itu terlindungi. Namun vaksin
ini harus betul-betul kita memprioritaskan untuk mendapat. Karena itu adalah perlindungan kita. Ya, walaupun betul tidak ada jaminan bahwa sudah divaksin itu akan aman. Tetapi paling tidak kita sudah mendapat penjelasan kalau vaksin kita sudah ada, paling tidak jauh lebih tidak berisiko dibanding yang belum. Baik, saya highlight tadi ketahanan tubuh. Kata Pak Imam, pandemi itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi semua harus berpartisipasi, kolaborasi itu perlu. Terima kasih Pak Imam, Pak Miko, dan juga Mbak Monika yang sudah bergabung bersama kami di Live Talk. Salam sehat selalu. Mbak Monika, makasih. Miko. Yup. Pemirsa, COVID belum mereda, kencangkan protokol kesehatan lebih ketat karena naiknya penularan COVID-19. Gunakan masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta mendukung vaksinasi COVID-19. Dan demikianlah